Jaringan Komunikasi Oikumene Papua atau JAKOP resmi mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat persatuan gereja-gereja dan mendorong pembangunan di tanah Papua. Kamis 27 November 2025. Bukan secara kebetulan, tetapi inilah rencana Allah, di mana pada hari ini, tepatnya hari ulang tahun ke-69 Pendeta MPA Mauri sebagai pendiri JAKOP, Jaringan Komunikasi Oikumene Papua, pada tanggal 27 November 2025. Saya nyatakan dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yakob terus menjaring jiwa bagi kerajaan sorga. Dalam naskah deklarasinya ini, JAKOP menegaskan 5 komitmen utama, menghadirkan nilai-nilai Injil, memperkuat ikatan oikumene, menanamkan nilai-nilai cinta kasih, memberikan kontribusi nyata, serta mendorong kerja-kerja kolaboratif dengan pemerintah pusat dan daerah. Deklarasi Jaringan Komunikasi Oikumene Papua. Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kami yang tergabung dalam Jaringan Komunikasi Oikumene Papua menyadari pentingnya persatuan gereja-gereja serta pelayanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat gereja di tanah Papua. Dengan ini kami menyatakan komitmen bersama. 1. Menjadikan nilai-nilai Injil sebagai dasar moral dalam setiap aktivitas pelayanan dan jaringan. 2. Memperkuat ikatan oikumene sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus dan memperkokoh persaudaraan lintas denominasi di tingkat lokal, nasional, dan dunia. Ketiga, menanamkan nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, paradigma inklusif melalui program dan kegiatan yang relevan. 4. Memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan pembangunan di tanah Papua melalui sumbangsi pemikiran dan perbuatan. 5. Mendorong kerja-kerja kolaboratif dengan pemerintah pusat dan daerah di berbagai bidang untuk kerjasama kesejahteraan umat, warga gereja, dan masyarakat di tanah Papua menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian deklarasi ini kami menyatakan sebagai komitmen bersama demi kesatuan tubuh Kristus dan kemuliaan nama Tuhan di tanah Papua, di Indonesia, dan di dunia. Jayapura, 27 November 2025. Tertanda Ketua Pendeta Nabot Monfandu STH, Sekretaris Pendeta Albert Lengkong, Bendahara Nikodemus Kabak, Sarjana Ekonomi MSI, Koordinator Bidang Keanggotaan dan SDM Cynthia Mauri, Sarjana Hukum, Bidang Data, Media, dan Publikasi. Anggota Dr. Anda Barbalinda Renwarin MTH, Dr. Andes Pendeta Freddy Rondonu, Pendeta Joyce Aumahu SSC Teol, Pendeta Sony Soleman, Francisco Don Bosco Wana, Edwin Salim. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh pengurus sebagai wujud komitmen pelayanan bersama dan dilanjutkan dengan doa pengutusan. Kepadamu kami bersyukur
bahwa kami semua telah ditempatkan Tuhan di tengah dunia untuk menguasai dunia dan mengusahakan dunia ini untuk kesejahteraan manusia. Bersyukur hari ini bukanlah kebetulan. Amin. Perjalanan kehidupan kami manusia telah disesatkan oleh Engkau dalam kekekalan-Mu. Amin. Kehadiran kami hari ini adalah rencana Tuhan dalam kekekalan-Mu untuk menyuarakan kebenaran Injil, untuk menyampaikan berita keselamatan bagi dunia. Salah satu yang hadir pada hari ini yang telah kami saksikan dan sudah disampaikan dalam deklarasi tadi, jaringan komunikasi Oikumene Papua. Amin. Jakob, hari ini Tuhan telah menghadirkan sebagai salah satu alat dalam tangan-Mu bagi Jakob hari ini, sehingga Injil akan dibawa oleh Jakob, diterbangkan dari hotel ini ke seluruh tanah Papua, ke pelosok-pelosok desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di pulau-pulau yang jauh dari kawasan kota, daerah-daerah terisolir. Kekabaran Injil akan dibawa oleh Jakob dan tiba di sana. Pendiri Jakob, Pendeta MPA Mauri STH, menekankan pentingnya komunikasi dan kebersamaan dalam pelayanan. Ia juga menambahkan bahwa setelah deklarasi Jakob, sejumlah mitra dari Minahasa dan Bitung telah menyatakan dukungan dan merencanakan kegiatan bersama. Itu sebabnya pagi ini menjelang siang ini kita hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita para pendiri yang saya percayakan. Pertama, kita lihat 3 dimensi pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Pertama, dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus Kristus kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus mempercayakan Jakob di bawah pimpinan Bapak Koordinator kita yang tadi sudah membacakan deklarasi dan dilantik untuk berjalan bersama seluruh pengurus memajukan Jakob, berkomunikasi, berdiskusi, mendapatkan hasil yang baik untuk kepentingan orang banyak dan memberitahukan kepada orang lain bahwa ada nama besar di atas segala nama, ada kuasa besar di atas segala kuasa, ada mujizat besar di atas segala mujizat, ialah Tuhan Yesus Kristus. Jakob berdiri karena tuntutan umat. Jakob berdiri sesuai visi dan misinya, bersedia bekerja, diperintahkan oleh pusat, daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, siap untuk bekerja bagi masyarakat Indonesia. Lebih khusus, Jakob ada di tanah Papua, di kota Jayapura, berarti pertama kami harus bekerja untuk Jayapura dulu, terus kami harus bekerja untuk tanah Papua. Setelah ada kesejahteraan untuk Papua, untuk Jayapura, baru kami mengembangkan sayap secara regional. Karena lokal sudah, regional, nasional, dan tidak menutup kemungkinan bisa internasional. Jadi persekutuan ini Jakob berjalan. Kami harap kepada para pengurus, tolong, waktu lalu mungkin pengurus menonjolkan diri sendiri untuk kepentingan sendiri atau denominasinya sendiri, gerejanya. Tapi untuk sekarang, mari kita lebur menjadi satu. Kita adalah NKRI, kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa kasih. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bergandengan tangan. Kelebihan yang satu ditambah dengan kelebihan yang lain akan menjadi satu kekuatan yang disinergiskan menjadi kemajuan yang hebat. Melalui deklarasi ini, Jakob meneguhkan diri sebagai wadah persatuan gereja-gereja, sarana penguatan rohani
dan mitra pembangunan demi terwujudnya Papua Emas 2045. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.